Halo guys, selamat datang di Versus Things. Kali ini kita akan mencoba membandingkan Moto G Zero Six Power Realme P3 Lite mana? White. Sebelumnya kita udah mereview ini satu persatu. Sekarang karena ini dia di harga 1 jutaan, 1,5 di bawah, dan kita akan melihat sebenarnya yang lebih worth it yang mana. Kalau menurut gue sih yang lebih worth it sebenarnya yang ini. Gue juga sama yang ini, Realme P3 Lite dengan harga 1.99.000 dibandingkan Moto G Zero Six 1.600.000. Kayak saya kemarin belinya di 400 1.477 hampir 1,5 juta. Kenapa? Ya, pertama kita bahas dari desainnya ya. Dari desainnya sih sebenarnya gue suka desainnya ini. Bagian belakangnya gue suka layarnya, teksturnya, gue suka brand Motorola, gue suka desain mereka. Tetapi layarnya masih memakai teardrop display seperti ini ya. Sangat tidak sekali untuk zaman sekarang ini. Udah mau 2026 gitu ya. Jadi ya ini sih masalah besarnya dari desainnya sama notch-nya. Ya gue tahu ini harga HP-nya 1 jutaan kecil gitu ya. Jadi ya yang paling tidak bisa, yang paling minus ya untuk desainnya menurut gue ini. Nah, kalau menurut lo sendiri dari Realme P3 Lite, iya, kalau lu juga sama kan, lu malah bilang lebih worth it yang Realme ini ya? Karena desainnya oke menurut gue, elegan buat anak-anak sekarang ya. Apalagi buat sekarang Gen Z yang lebih suka kayak simple, elegan, terus terlihat kayak simple banget cok. Warnanya apalagi, gue suka tuh warna yang hitam putih juga. Nggak terlalu terang tapi dia kelihatan kayak ih keren banget nih HP gitu. Dan terus menurut gue sih teksturnya udah kotak. Oh iya kan, tekstur HP itu udah kotak ininya. Dia ngikutin tuh nomor kotak. Dan ya layarnya dia punya punch hole display. Udah lebih bagus dan modern sih menurut gue juga itu. Dan bahkan itu lebih murah daripada ini. Ya Motorola bisa lah ini dipermurah kalau mau bersaing dengan itu. Kalau enggak ya enggak worth it ya menurut kami ya. Terlalu mahal. Build quality-nya sih menurut gue sama-sama worth it di harga segini, sama-sama terasa berkualitas dan worth it untuk harga seginian. Untuk audionya sendiri, ini Motorola dia bekerja sama dengan Dolby Atmos. Dan untuk audionya ini menurut gue dia tidak pecah sih, walaupun dia tidak sekeras Realme. Tetapi walaupun tidak sekeras Realme, dia lebih berkualitas, jadi nggak pecah gitu. Jadi secara umum mungkin karena dia ada fitur dari Dolby Atmos tambahannya, audionya lebih bagus daripada Realme untuk aspek itu. Dan untuk layarnya sih kontrasnya, warnanya, dan saturasinya, kedalamannya, semuanya ini lebih bagus daripada Realme menurut gua. Ya cuman ini doang permasalahannya di gua. Jadi untuk layar dan audio masih lebih bagus daripada Realme kalau menurut gua. Kalau menurut gua Realme juga minusnya tuh di audio. Walaupun di gamenya lancar tapi di audio dia kencang, suaranya kencang. Tapi itu suaranya berantakan, pecah suaranya. Dan terus kita juga udah bandingin guys dengan keterangan di bawah sinar matahari yang terang. Nah itu kontrasnya plusan ini, worth it ini menurut gua. Karena kenapa? Nanti kalian lihatlah videonya. Karena kalau misalnya di bawah sinar matahari kita udah sama-sama terangin jadi 2 HP dan yang tetap nyala, tetap kontrasnya tetap nyala, padahal udah gue matiin, padahal udah gue pencet ke bawah begini, dia tetap terang. Ya, jadi dia mempunyai sensor yang aktif mendeteksi apakah terang atau gelap gitu, biar layarnya menyesuaikan gitu. Kalau ini enggak, dia kalau misalnya kita gelapin kontrasnya, dia tetap gelap. Jadi enggak nyesuaiin tempat di mana dia tempat terang, di mana tempat gelap gitu. Dan dia enggak nyesuaiin, dia harus nyesuaiin dengan manual. Gitu sih. Jadi untuk lu sendiri dari segi layar dan audio mana yang menang? Kalau audio ini. Kalau layar dan audio. Kalau layar ini menurut gue lebih suka. Kalau gue layar dan audio, iya ini mau mengganggu, tapi secara warna dan kontras masih lebih menang ini. Jadi pemenangnya ini untuk layar dan audio. Kalau menurut lu tadi audio ini, layarnya ini. Iya benar. Dan kontrasnya tetap Realme.
performanya. Untuk performanya sih menurut gua di harga hampir 1,5 1,47 ketika kami beli ini pas pasal 12 di Motorola Official Store. Ini memakai MediaTek dan RAM-nya 4GB plus 8GB virtual RAM. Tetapi ketika dipakai gaming masih ada frame drop, masih ada nge-freeze. Pas Mobile Legend, pas sesi akhir pas menang gitu masih nge-freeze dia. Dan untuk membuka beberapa aplikasi ketika mau pindah dari satu aplikasi ke aplikasi lain, dia bakal nge-freeze, loading lama, bakal stuck gitu-gitu. Masih banyak kendala sih untuk Motorola ini dengan MediaTek dan RAM segitu. Jadi ya untuk performa ketika gue cobain di Realme P3 Lite, dia lebih smooth secara UI, ganti aplikasi, performa main game malah gue tidak pernah merasakan nge-freeze kayak ada di Motorola ini. Jadi untuk performa yang menang menurut gue adalah Realme, benar. Dan menurut gue sih Realme plusnya juga ada mode game guys, itu plusnya Realme. Jadi dia juga kelebihannya tuh Realme, dia nggak, kalau di saat mode game itu dia nggak nge-freeze sama sekali, nggak nge-lag, dia bener smooth dan nggak panas. Kalau Motorola benar nggak panas, tapi itu dia masih ada nge-freeze dikit-dikit, jadi masih nge-lag lah. Apalagi kan HP Android itu sangat disarankan untuk bermain game, dan tujuannya sangat bermain game Mobile Legend. Coba Mobile Legend tolong di bawah komen, siapa tahu. Dan terus selanjutnya tuh ada kamera dan video, gimana? Ketika kita coba sih Motorola ini kameranya dengan resolusi 50 megapiksel ya kamera ini. Sebenarnya settingan bawaannya itu dia itu 12,5 megapiksel yang digabungkan. Jadi ada 4, makanya dihitungnya 50 megapiksel. Secara singkat, itu natural, warnanya juga lebih akurat. Dan ya ini beberapa contohnya. Sementara di Realme P3 Lite dia itu cenderung tidak akurat, malah ada kayak di efek-efek atau enggak dia nggak terlalu asli lah guys. Ya kontras atau kecerahannya terlalu cerah banget. Ya saturasinya gitu-gitu. Jadi ya untuk pemenangnya di bagian kamera adalah Motorola. Selanjutnya baterai. Untuk baterai sebenarnya yang lebih besar baterainya itu Motorola guys, karena ini 7000 mAh, sementara ini 6000 mAh. 6000, wah gede juga ya. Untuk charger sama-sama sebenarnya, dia tulisannya 20 watt, tapi ternyata Motorola ini 18 watt. Ini sih klaimnya 20 watt ya. Jadi ya untuk kecepatan charge sih ini lebih cepat, karena ya dengan 20 watt dia cuma 6000, sementara ini 18 watt dia harus mengisi 7000. Untuk ketahanan baterai ini, setelah kami coba-coba dengan melakukan aktivitas yang sama, memakai kamera, sosial media, memakai buat main Mobile Legend gitu-gitu, yang lebih cepat habis baterainya itu dan yang lebih tahan adalah Realme. Walaupun ini lebih gede baterainya, yang lebih bertahan lama itu adalah Realme. malah borosnya ini. Iya, malah lebih boros ini. Kita karena udah bandingin guys, karena kita udah berapa persen dari awal, terus setelah kita main game berapa kurang persen Terus ya, jadi ya yang menang untuk baterai adalah Realme, walaupun ini lebih besar baterainya. Oke, sekarang kita di terakhir nih guys, kita akan bahas kesimpulannya plus minus HP-nya. Untuk kesimpulannya sih menurut gue memang ada beberapa aspek yang dimenangkan oleh Motorola seperti tadi ya, layar, audio, kamera. Tetapi ya ketika Anda mencari HP di bawah 1,5 juta, 1 juta kecil, Anda mencari fungsionalitas. Benar. Dan ya untuk pemenang dari fungsionalitas itu ya yang lebih murah harganya yaitu Realme P3 Lite dengan harga 1.200.000. Iya, dan ketika di diskon atau flash sale bisa 1.099.000. 1 juta berapa? 99.000. 1.100.000 diskon 100. Ini sangat worth it. Ya menurut gue kalau juga yang budget pas-pasan ya. Ini udah dapat RAM 4GB plus 8GB dan NFC. NFC cok. Ya. Jadi ya
Untuk Motorola sendiri ini harusnya bisa lebih rendah lagi harganya, karena untuk Motorola sendiri ketika mungkin suka dengan brand Motorola, suka dengan MotoGP. warna layarnya Motorola, suka dengan warna Pantone cerah-cerahnya Motorola. Ya maksudnya jika suka brand Motorola dan ingin HP Motorola, ya masih bisa untuk di atasnya cuma sedikit saja. Yang 5G ya, udah bisa 5G. Moto G45 5G itu Tonton kalau video diskon dulu. bisa sampai 1,6 juta, dimana itu sangat dekat harganya dengan ini, dan itu udah 5G, udah 8 GB RAM-nya, udah Snapdragon. Ya mending ke situ aja, ngapain ke sini gitu. Kecuali ini emang lebih jauh bedanya, lebih murah lagi daripada HP yang itu, mungkin ya boleh Nggak jadi apa-apa. pilihan kalau Anda sangat suka Motorola. Jadi ya itu pemenangnya adalah Realme P3 Lite antara dua HP ini. Coba kita rate ya. Ini untuk terakhir kali ya. Kita rate dari HP Motorola dulu. Menurut lu berapa Motorola dari 1 sampai 10 rate-nya? 6. 6. 6. Motorola 1 sampai 10 6. 6. Kenapa 6? Karena menurut gua performanya sendiri sih sangat menyebalkan ya, ketika Anda mau bermain game kayak itu membuat Anda stuck, ketika dia nge-freeze Anda jadinya kalah. Juga ketika Anda mau pindah-pindah aplikasi dia loading lama atau malah crash. Jadi itu salah satu hal yang sangat penting. Kegunaannya itu ya kalau dia nggak bisa digunakan buat apa gitu ya. Jadi karena itu masih kurang banget. Jadi itu mengurangi poin sangat berat buat Motorola ini. Dan juga untuk layar teardrop ini di zaman sekarang, come on Motorola ini bisa jangan pakai gini lagi lah tahun depan gitu ya. Maksudnya kayak itu sangat mengurangi juga bagi saya ya. Jadi ya makanya itu saya kasih 6, karena poin-poin yang simple seperti itu aja secara fungsi ataupun desainnya, yang desain layarnya ini ya sangat bikin kurang gitu. Menurut gua rate-nya 5. Kenapa tuh? Karena kalau kenapa gua kasih angka rate 5, dengan harganya sih itu sangat jauh banget. Dengan harga 1,6 tuh kita bisa jauh beli di bawah dengan harga 1,5 yang udah lebih worth it. Contohnya Realme 1. Jadi gua kasih harga 5. Karena kebanyakan orang tuh, menurut gua teman-teman gua sekarang beli Android karena main game. Karena lebih banyak kayak gua mendingan beli Android karena nggak nge-lag. Tapi ketika lu nanti beli Motorola itu masih freeze kan, masih nge-lag lah, masih nge-stuck. Itu sih menurut gua kenapa 5. Dan sekarang nge-rate Realme P3 Lite itu berapa menurut lu? Menurut gua sih untuk harga 1 juta dengan fitur-fiturnya itu, menurut gua itu di 8. 8 itu kenapa 8? Karena menurut gua angka 8 itu udah artinya udah bagus gitu ya, udah terpakai gitu ya, udah kayak bisa digunakan lah gitu ya. Walaupun masih ada minus-minusnya seperti kamera gitu-gitu, makanya poinnya tidak 10, tidak 9 gitu-gitu. Dan juga kayak speakernya yang kalau pecah gitu-gitu, dan layarnya yang warna dan saturasinya itu kadang-kadang kurang bagus, warnanya kurang dalam, kurang sesuai, kurang cerah gitu saturasinya, kurang keluar warnanya. Itu yang membuat dia cuma dapat skor 8, tetapi dia untuk harga 1 juta sudah sangat berfungsi dan berguna. Ya. Jadi ya untuk saya skor HP P3 Lite ini 8. Bagi lu? 8. 8 juga. 8. Dengan bagi gua kenapa 8? Karena itu pertama kamera, terus speaker, terus ketiga tuh dia kebanyakan iklan. Oh iya, di sini ada iklannya guys. Di apa ya, di layar kunci ada iklan. Ada beberapa aplikasi yang ketika HP-nya diinstal dia sudah ada di situ. Ya itu minus juga sih buat Realme. Tetapi ya secara fungsi ya itu sangat oke. Tapi iklan sih itu sangat ganggu banget ya guys ya. Karena nggak ada notif tapi iklan yang banyak gitu loh. Emang ada yang ngecek? Ada kan gue cewek. Jadi jangan lupa subscribe, like, dan komen. Ya, komen juga. Selanjutnya kita bakal review dan bandingin HP apa. Dan untuk HP yang kita udah review dan bandingin akan kita diskon di toko di bawah ini, yang ada di link di bawah ini. Benar. Jadi ya kalau mau dapat HP ini dengan harga murah, langsung klik di bawah.
karena stoknya cuma satu ya. Satu. Ya. Ayo subscribe, like dan share. Jangan lupa Teman-teman komen. kalian Next jangan video lupa apa? komen mau video apa, nanti gue bakal review. Ya. Oke. Apa kita akan bunuh dia?